Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama gue Rahmawati. Dan di video kali itu gue akan menjelaskan tentang virus parvo ya guys. Sebenarnya sih harusnya tuh gue bikin kontennya kemarin ya guys, tentang virus parvo dan gimana cara penyembuhannya guys. Tapi karena nyokap gue lagi sibuk bikin roti kayak gitu loh guys, kue kering pada lebaran ya guys, sekarang itu mau ada acara ya guys. Alhasil gue bikin resep kue nastar kayak gitu loh guys, dan udah gue upload di channel YouTube Rahmawati Indah ya guys. Jadi sekarang gue baru sempat bikin konten tentang gimana sih gue cara nyembuhin si Lola sembuh dari virus parvo atau distemper guys. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang sudah subscribe jangan lupa kalian like, comment, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke tetangga kalian, ke gebetan kalian, ke pacar kalian, ke selingkuhan kalian, ke pacar rasa teman, pacar rasa suami guys. Supaya apa? Supaya video gue semakin berkembang. Dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe di sini ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasi di sini ya guys. Supaya apa? Supaya kalian dapat video terbaru dari gue. Bagi kalian yang baru gabung di channel YouTube Rahmawati Indah ya guys. Oke guys, jadi di video sebelumnya kan gue udah ngejelasin kenapa kucing-kucing gue mati. Dari 13 itu cuman survive 2, yaitu Garfield dan Lola. Sebenarnya sih di rumah gue ada 3 kucing. Yang satu itu gue dikasih kucing tetangga depan rumah gue, dia masih kitten, dia mirip dengan Kitty kayak gitu loh guys. Dia mirip sama Kitty, emang mungkin Kitty kawin sama kucingnya dia kayak gitu. Jadi ada 2 yang mirip sama Kitty, yang satu diminta sama tetangganya ya, dan yang satu diambil sama gue, dan namanya itu Jessie, cowok lagi. Gue nggak tahu si Jessie itu, gue pikir tuh cewek, nggak taunya cowok. Alhasil gue salah ngasih nama, tapi nggak apa-apa lah. Kayak pas Kitty dipikirnya cewek, nggak taunya cowok. Oke guys, di sini gue bakalan ngejelasin gimana cara penyembuhan virus parvo itu loh guys. Gue akan ngejelasinnya kan di video sebelumnya kan udah gue jelasin kenapa kucing-kucing gue mati dan penyebabnya apa, cara penanganannya gimana. Dan ini gue akan ngasih tahu cara penanganannya, pengobatannya ya guys. Inilah obat-obatan dan makanan nih. Gue searching di Google ya guys, gue searching di Google gimana cara penanganannya si kucing kena virus parvo. Dan dia kan kayak bikin blogger di website kayak gitu. Ini websitenya gue nggak tahu websitenya apa, karena gue asal klik, gue baca-baca kayak gitu di Google ya guys. Dan ini tuh dia punya kucing namanya Gembul kayak gitu loh guys. Ini obat-obatan yang buat si kucing dia yang namanya Gembul kayak gitu loh guys, selama 14 hari melawan panley, yaitu distemper. Yang pertama itu ada air gula merah hangat. Ini saran dari dokternya dia ya guys, saran dari dokter sama dari dokter hewan gue juga boleh dikasih kayak gitu. Sama air gula merah diberikan dalam waktu selang 1-3 jam sebanyak 3-5 cc. Itu pakai suntikan sekali, 3-5 cc sekali ya guys. Pemberian air gula merah hangat ini untuk meningkatkan tenaga si kucing yang kena si panley atau distemper, yang sudah hampir, ini kucingnya dia tuh udah hampir 4 hari tidak makan, tidak minum. Saya memberikannya di malam hari setelah si kucing, orang yang nulis di blog di websitenya itu, dibawa ke pet shop kayak gitu loh guys. Karena kucing gue tuh dia masih mau minum ya, dia tuh masih mau minum, si Lola masih mau minum, mau menerima asupan, walaupun dia disuntikin, di-stepin pakai suntikan yang 1 mili ya guys. Itu gue suntikin, gue apa ya, rahangnya nih ya, mulutnya buat cangar kayak gitu, gue kayak giniin. Walaupun dia nggak mau, dia berontak, tapi tetap aja dia harus dapat minum, dapat makanan. Minum itu supaya dia nggak dehidrasi makanan. Pertama gue makannya tuh gue kasihin ikan pindang presto. Pindang presto gue suwir-suwirin, gue masukin ke itu. Baru hari keberapa tuh gue ngasih dia Whiskas ya guys, Whiskas basah. Gue kasih air, gue kasih minyak ikan, gue sepetin juga. Walaupun cuma sampai 3 suntikan atau 4 suntikan, tapi nggak apa-apa guys. Yang penting perutnya dia ada makanannya kayak gitu guys, sama aja kayak manusia. Walaupun lagi sakit nggak doyan makan, tapi ya walaupun cuma 3-5 suap nggak apa-apa guys, yang penting perut keisi kayak gitu loh guys. Dan yang kedua, ini dikasih
makanan basah yaitu RC Royal Canin Recovery. Ini seharga 35 sampai 45.000 per kaleng. Ini adalah wet food. Wet food itu makanan basah, tapi ini si Royal Canin Recovery itu kan setiap kota kan berbeda-beda. Gue nggak tahu sih Royal Canin Recovery yang pakan basahnya di pet shop langganan gue itu berapa, tapi setiap orang setiap daerah itu beda-beda ya untuk harga Royal Canin yang di setiap pet shop. Karena Royal Canin termasuk mehong guys menurut gue, 1.000 per kaleng. Atau pakan basah tinggi nutrisi yang memang sangat baik untuk kucing sakit, karena si kucing orang ini yang gue baca blognya, gue baca ceritanya tidak diare, dia disarankan memakan RC Recovery selama 7 hari perawatan. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya sedikit kayak gitu loh guys, maksudnya uang kalian pas-pasan, gue nggak nyaranin kalian beli Recovery Royal Canin ya guys. Misalnya kalian cuma bisa beli Whiskas basah doang yang mereknya Whiskas basah yang harganya 7.000 kalau di toko kayak pakan burung, pakan kayak gitu yang jual kayak gitu. Tapi kalau di pet shop itu harganya 6.500 atau 5.000, gue lupa ya guys. Kalau misalnya kalian ada uangnya segitu, yang 7.000, misalnya kalian budgetnya sedikit, ya kalian belinya yang merek Whiskas basah aja. Gue nggak saranin di sini kalian beli Recovery Royal Canin. Tapi kalau kalian mampu, kalian punya uang buat beli Recovery Royal Canin bagi kucing kalian yang kena penyakit panle atau distemper kayak gitu loh guys, kalian bisa mampu beli Recovery Royal Canin, kalian silahkan beli. Tapi kalau kalian nggak mampu, gue nggak nyaranin ya guys. Jujur gue aja pakai Whiskas basah ya, mereknya Whiskas yang warnanya tuh packagingnya ungu kayak gitu loh guys. Gue pakainya tuh yang usia 0 sampai 12 tahun, itu yang gambarnya ikan salmon, kan ada salmon, ada ikan kembung, ada campuran kayak gitu, tuna kayak gitu. Tapi kucing gue sukanya yang salmon kayak gitu loh guys. Dan baru setelah itu pakannya diganti tuh Whiskas atau Meo seharga 15 sampai 20.000 per kaleng. Karena kan Whiskas basah sama Omeo kan, merek Whiskas basah sama merek Omeo itu kan ada yang kalengan. Tapi gue sukanya yang beli sasetan aja. Yang sasetan itu bisa nyampe beberapa hari ya guys, minggu biasa nyampe kan, karena kan itu kan gue taruh di mangkok tuh kayak mangkok kecil, mangkoknya di belakang guys. Mak gue lagi rempong di dapur, itu langsung gue kasihin air secukupnya dan gue kasihin minyak ikan, gue aduk itu 2 kali, bisa sehari 2 kali kan. Gue kasih jatah makannya kan tergantung gue ya guys, tergantung gue kasih jatah makan di jam berapa. Biasanya nanti gue taruhin di kulkas supaya nggak disemutin, baru nanti gue ademin, gue angetin kayak gitu loh guys, gue angetin di kompor. Dan yang ketiga, kalau kucing kita mengalami diare parah, ada baiknya diberi Hill's Digestive Care seharga 35.000 sampai 40.000 per kali. Maksudnya itu makanan khusus diare ya guys. Gue nggak tahu itu mereknya dari apa, atau Royal Canin Gastrointestinal seharga 20 sampai 30.000 per pouch. Maksudnya per wadah kayak gitu loh guys, yang memang berfungsi mengobati saluran pencernaan yang rusak. Ini bagi kucing kalian mengalami diare ya. Alhamdulillahnya selama Lola kena parvo, selama kena panle, Lola itu dia langsung cacingan, dia masih pupnya itu keluar cacing. Dan gue punya obat cacingnya ya guys, gue punya obat cacingnya kalau nggak salah di lemari gede. Oke guys, ini udah gue ambil obat cacingnya. Ini guys, ini obat cacingnya merek dari Fit Cadi Cacingan. Ini tuh yang tetes ya guys, ini obat tetes ini guys. Ini tuh merek Fit Cadi Cacingan. Ini gue beli di situ, gue beli semua obat-obatannya di pet shop Kaliko seperti biasa langganan gue. Pas itu lagi ada dokternya, dokter Edi. Ini harganya kalau nggak salah gue beli 12.500. Pas itu gue juga beli Nutrijel Plus yang cepuk segini ya guys, itu harganya 11.000. Itu doyan, Lola doyan, gue kasih itu, sama gue kasih ini pas dia cacingan, dan gue kasih dia Stimulo penambah nafsu makan. Ini gue beli di pakan burung di daerah Sidoarjo ya guys. Ini gue lupa belinya berapa ya, kalau nggak salah 8.000 atau 10.000, gue lupa ya guys, gue lupa.
nih kayak gini. Ini dikasihnya 6 tetes ya guys, 6 tetes. Dan ini tuh udah ada takernya. Kalau obat pembasmi cacing tuh tergantung kucingnya ya guys. Kalau kucing dewasa itu 6-10 tetes, kalau kucing kecil itu 4-5 tetes ya guys. Sorry kebalik. Dan ini sama ya guys cara pakainya. Kalau si Stimulo untuk kucing besar itu 6 tetes, kucing sedang 4 tetes, kucing kecil 2-3 tetes. Ini diberikan 3 hari sekali sampai pulih, diberikan sebelum makan untuk Stimulonya. Kalau ini juga dikasihnya sebelum makan ya guys, karena kucing si Lola cacingan, pupnya langsung gue kasih si Vicadi. Sebenarnya ini gue juga punya merek ini, tapi yang untuk tetes matanya dari situ. Tapi gue lebih suka pakai Healthy Ash. Dan ini juga pas itu kan si Lola kan kupingnya kan kayak kotor banget, keluar cairan kayak gitu. Dan gue beliin si Healthy Ash. Ini Healthy Ash dan ada tetes matanya si Healthy Ash. Tetes matanya ini harganya kalau nggak salah 15.500, sama kayak si Healthy tetes matanya ya guys. Ini sengaja kan gue bersihin pakai katan batu, terusannya keluar terus kayak keluar air di dalam kupingnya, kuping dua-duanya kanan kiri. Langsung gue kasih ini supaya dia ngering sendiri, dia mengering sendiri kotorannya, dia juga hilang sendiri kayak gitu guys. Dan yang keempat, vitamin Nutrijel Plus ini yang tadi gue jelasin, atau NPG, seharga 130.000 per tub. Maksudnya per tub itu kan kayak ukuran Pepsodent. Kalian tau Pepsodent kan, yang segitu. Itu harganya emang 100 lebih. Gue udah tanya di Kaliko, 100 lebih yang per tub itu per kayak Pepsodent. Tapi gue beli yang kecil, yang cepuk segini ya guys. Cepuk segini tuh harganya kalau nggak salah 11.500 kalau nggak salah ya guys. Sebagai sumber vitamin lain pada tubuh si kucing, alternatif lain dari NPG bisa vitamin B kompleks dari IP yang lebih terjangkau, yakni 5.000 sampai 8.000 per kemasan. Gue nggak tahu itu vitamin B kompleks dijual di Kaliko Pet Shop atau enggak, karena gue nggak dikasih suruh beli obat itu, tapi gue disuruh beli Norit guys. Gue disuruh beli Norit. Iya, gue disuruh beli Norit kayak buat asam belerang kayak gitu loh guys. Dan yang kelima, dikasih kurkuma plus sirup untuk anak seharga 25.000 sampai 35.000 per botol. Suplemen makanan ini mengandung lisin, kurkuma, dan vitamin B yang bisa meningkatkan nafsu makan. Kamu bisa menggunakan minyak ikan atau kuning telur rebus sebagai alternatif. Jangan mentah karena ada bakteri salmonella kayak gitu loh guys. Misalnya kalian nggak, budgetnya kurang atau gimana, misalnya uang kalian nggak bisa beli kurkuma plus ini, dikasih alternatif lainnya itu minyak ikan ya guys. Minyak ikan tuh gue beli 1 klip, kan ada klip-klip kayak kacang bawang kayak gitu loh guys, yang kayak di kondangan. Itu gue beli seharga 2.500, 3.000, isinya 10 butir. Tapi gue pernah beli di online shop isi 30 butir sekitaran 15.000 atau berapa sama ongkir ya guys. Tapi udah jamuran jadi gue buang. Atau dikasih kuning telur tapi direbus ya guys, direbus. Oke guys, akan gue jelasin ini penjelasannya gue ngobatin si Lola kayak gitu loh guys, akan gue jelasin. Dan selama Lola kan ini kan Panle kan masa inkubasinya itu kayak COVID-19 ya guys, kayak COVID-19 14 hari. Jadi kata si dokter Edi itu, gue ambil kesimpulannya ya guys, kata si dokter Edi itu, si Panle itu atau distemper itu membentuk daya tubuh atau imun si kucing itu 1-7 hari. Itu membentuk daya tahan tubuh ya guys, kayak imun di tubuh si kucing. Ada juga misalnya dia bisa bertahan 1-4 hari, ntar di hari keempatnya dia died, dia meninggal, dia mati. Tapi ada juga yang dia bisa bertahan sampai 7 hari, karena kan itu kan 1-7 hari masa inkubasi, maksudnya masa penjajakan kayak buat bikin daya imunitas, daya tahan tubuh itu 1-7 hari. Dan alhamdulillahnya Lola itu bisa melewati. Dia kan panas tinggi, kucingnya sekarang di belakang, gua kandangin di dekat pohon dukuh. Alhamdulillahnya Lola itu bisa melewati masa inkubasinya. Dia tuh
hari pertama dia masih doyan makan, tapi mulutnya tuh udah bau. Gue takutnya tuh dia kena kaliki, tapi nggak taunya kalau kaliki tuh sariawan di sela-sela gusi atas kucing itu sariawan kayak kita ya guys, kayak manusia. Dan gue ikutin saran dokter. Mungkin kalau misalnya Pipo bisa survive, gue bisa ngobatin dia. Sebenarnya Pipo kalau gue rawat itu gue bisa survive, tapi dia udah ngeluarin kayak pupnya tuh kayak bau bacin kayak gitu loh guys, kayak bau kayak itu lah. Tapi kalau si Lola itu dia ngeluarin pup, masih pipis, masih pup. Sedangkan Pipo itu udah gak mau minum, udah dehidrasi berat, harusnya disuntikan. Dan si Lola itu dia masih mau minum, walaupun dengan kepaksanya gue suntikin pakai suntikan yang 1 mili itu seharga 3.000 atau 5.000, gue lupa lah ya guys, karena suntikannya udah hilang. Dan si Lola itu pas hari pertama kedua, kan hari pertama dia masih sehat, hari keduanya dia panas tinggi, panasnya tuh di atas rata-rata guys. Gue itu namanya nggak gue suhuin pakai termometer, tapi gue bisa megang kan gue gendong tuh kayak aja. Dia udah kayak gue kayak gitu. Kalian pasti ngerasain gimana jadinya jadi cat lovers atau animal lovers. Kalian bisa ngerasain, kalian ngerumat bahasa Jawa tuh keluar, kalian ngerawat anak bulu, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu misalnya monyet, entah itu harimau, entah itu singa atau apa. Kalau kalian merawat benar-benar dari baby, dari bayi, pasti rasa gimana ya, jujur ya guys, gue tuh udah berpikiran aneh. Pikiran gue aneh pas orang udah gitu. Ya Allah, gue berdoa sama Tuhan, gue berdoa sama Allah kayak gini, di batin ya, di hati gue, sembuhin Lola, sembuhin Lola, jangan apa namanya ya, supaya Lola tuh sehat. Kasihan dia udah ditinggal Loli dari kecil, dari usia 4 bulan kalau nggak salah. Sekarang dia harus nyusun Loli dan si anaknya si Tom. Jangan, biar dia sembuh, karena gue udah ngerawat Lola tuh, jujur gue ngerawat Lola tuh dari dia stres ditinggal Loli, dari dia cacingan, dari pokoknya dia tuh gue ngerawat benar-benar dari baby, dari dia lepas susu. Sebenarnya sih belum lepas susu banget, gue ngerawat dia dari baby sampai sekarang dia usia 15 bulan, 1 tahun lebih 5 bulan ya guys, 1 tahun lebih 5 bulan. Jadi rasanya tuh rasa kucing kalian pasti akan bonding, atau anjing kalian akan bonding kalau misalnya kucing atau anjing kalian tuh sayang dengan sepenuh hati, dengan tulus. Kalian luangin waktunya. Kadang sampai nyokap gue tuh kalau gue lebih mentingin kucing daripada pekerjaan rumah. Rasanya tuh gimana sih ya guys, gue udah terlanjur sayang sama si Lola. Dia kucing dibilangnya dia udah bonding banget sama gue. Kadang kalau misal dia kan bisa keluar kandang sendiri, kalau tidur di kamar gue. Ini gue syuting di kamar gue ya guys, gak di tempat biasa. Gue syuting di kamar gue. Kadang kalau gue keluarin dari kandang, dia bangunin gue, jilat-jilatin gue, kadang nyakar-nyakarin gue. Kalau dia udah bosen di kamar, dia kayak gue keluarin gitu. Pasti kalian ada rasa dimana momen-momen kayak gak ikhlas dia ninggalin kita. Tapi itu pas berapa hari panasnya tinggi, gue udah pasrah, gue udah berpikiran jelek. Tapi gue yakin Lola sembuh, karena ini kan gue kan cuma menangani 1 kucing ya guys. Gue cuma menangani 1 kucing, bukan 13 kucing ya guys. Kalau 13 kucing gue stres. Gue cuma menangani 1 kucing, si Lola. Gue support dia supaya sembuh, walaupun mungkin dia ngerasa badan dia nggak enak atau gimana. Dia tuh pas hari kedua badan panas, hari kedua ketiga itu badannya panasnya tinggi. Langsung pas itu kan whiskas basahnya kan habis ya guys, gue lari ke Alfa sama calon suami gue ya guys. Jadi udah punya calon suami ya guys, sama calon suami gue ke Alfa. Mau pas banget lagi di Alfa tuh lagi ada promo pakan basah merek Whiskas, 10.000 dapat 2, jadinya kan 5.000-an ya guys. Lumayan banget, bisa pakai berapa hari. Gue kasih makan
kan dia kan pas udah kena itu kan gue keluarin dari kamar, dia nggak mau, dia ngumpet, dia keluar ngumpet tapi di dekat kursi sudut gue ya guys, dekat kursi sudut gue. Jadi gue masukin kamar aja, dan dia baru mau keluar tuh di hari keempat atau kelima. Dia baru mau keluar tapi masih gue pantau. Dia baru mau keluar rumah main-main itu tapi masih gue pantau, dan nggak gue lepas full banget. Dan baru gue kasih kalung kolornya dia tuh, kan Lola kan punya kolor yang sama kayak Pipo yang ada pitanya. Kolornya dia tuh udah rusak, bukan rusak sih, kan dia kan kayak dari kain kayak gitu, udah merebul kainnya. Gue ganti kalungnya si Pipo, baru gue pakein kolor tuh belum lama ini. Sebenarnya sih ya guys, si Lola itu kena panah itu dari 11 Desember, berarti 11 Desember kan 2 minggu, sekitaran akhir Desember ya guys, sekitaran akhir Desember 11 sampai mungkin akhir Desember itu kan kucing gua kena virus panah kan dari 11 Desember 2021, termasuk Lola juga kena ya sampai akhir Desember lah. Sebetulnya harusnya tuh Lola, kan gua tanya ke pegawai Kaliko, harusnya ini kalau kena virus gue japri dia harusnya dapat vaksin yang ada pandainya itu sekitaran kapan kak? Maksudnya setelah kena virus. Seharusnya Lola itu udah vaksin dari pertengahan Januari 2022 kemarin. Harusnya Lola itu udah divaksin Januari pertengahan 2022. Tapi karena Lola itu pilek, flu, kan dokter nggak mungkin lah ya, dokter nggak mau mungkin ngevaksin seorang kucing apalagi dia lagi sakit walaupun itu flu. Alhasil sampai sekarang belum gue vaksin karena cuacanya kan lagi gak jelas ya guys, cuacanya lagi gak jelas, kadang panas, kadang hujan, apalagi kemarin beberapa hari ada angin. Alhasil belum gue vaksin. Mungkin kan jangka waktu kasih obat cacing kan 3 bulan, nanti gue mungkin next time atau gue lagi ada waktu, karena kan gue lagi punya acara, gue mau nikah, jadi gue lagi fokus dengan acara gue dulu ya guys, baru gue fokusin ke kucing. Ini aja gue nyicil konten guys, nyicil konten supaya gue gak dikejar-kejar konten, supaya ntar gue fokus sama pernikahan kayak gitu loh guys. Dan alhasil belum gue vaksin sampai sekarang. Sebenarnya sih harusnya itu gue kasih kuning telur, tapi belum sempet gue kasih. Yang penting dia makannya doyan kayak gitu guys. Tapi semenjak dia sembuh dari pantai, rusuknya semakin jadi. Tapi jujur ya guys, pas gua bawa si Jessie dari tetangga depan rumah, gue sengaja bawa Jessie itu buat temannya si Lola, supaya dia gak stres kehilangan anaknya. Pas Jessie main sama gue, awal-awal Jessie masih di rumah ya guys, awal-awal Jessie masih berkenalan sama Lola, kalian mau tahu apa Lola ngapain gue? Jessie cuma mainin kaki gue, Lola tahu gue dicakar, pokoknya dia tuh cemburu berat sampai sekarang. Dia cemburu berat, gue bawa, pokoknya sampai sekarang dia tuh si Lola itu cemburu berat. Jadi maminya gue tuh nggak boleh mainan sama kucing baru kayak gitu, jadi gue harus ngeluangin waktu buat Lola. Tapi semenjak udah ibaratnya udah kenal Lola sama Jessie, udah tahu, jadi dia nggak cemburu berat, tapi rewelnya masya Allah. Dan sebenarnya Garfield juga kena ya guys, Garfield juga kena pandai, dia muntah-muntah di belakang, ini kan rumah gue, belakang rumah gue kan rumah nenek gue, dia muntah di situ, tapi dia survive sampai sekarang. Karena kan dia kan dibilang kucing liar bukan, tiap hari dia pulang semenjak nggak ada kucing lagi di tempat gue ya guys, nggak ada kucing lagi di tempat gue, dia pulang. Gue sampai bikin story di Instagram, gue bikin reels, gue bikin story di WA, sampai gue bikin caption dengan ini, setelah 1 tahun berkelana akhirnya dia pulang. Ya dia 1 tahun berkelana karena mungkin kan dia kan kucing jantan ya, dia cowok, usia jalan 3 tahun sekarang, usia jalan 3 tahun, kucing cowok maksudnya, mungkin dia nggak suka banyak kucing-kucing kayak gitu, jadinya dia berkelana main-main kayak gitu. Tapi dia sering ke tempat nenek buyut, mbah buyut gue, dia tidurnya di situ. Dan pas banyak kucing gue yang mati, dari 11 kucing tersebut yang survive cuma Lola sama Garfield. Alhasil dia pulang guys, alhasil dia pulang sendiri tanpa gue suruh. Kan
aneh. Pinter banget dia guys. Garfield juga kena tapi dia survive karena dia kucing liar. Nggak liar sih, tapi dia suka berkelana selama 1 tahun baru pulang. Anaknya sekarang kayaknya lagi main, paling bentar lagi dia pulang minta makan. Oke guys, sekian dulu video gue tentang gimana gue cara ngobatin Lola ya guys. Tapi kalau Garfield nggak gue obatin, dia sembuh dengan sendirinya ya guys. Karena kan Garfield itu sukanya main-main, kagak jelas dia mainnya cari cewek kayak gitu loh guys. Sedangkan Lola kan stay di rumah, jadi gue rawat. Itu penjelasannya gue kasih tahu ke kalian. Semoga video gue semakin bermanfaat ke kalian tentang edukasi kucing. Gue juga masih belajar gimana caranya merawat kucing yang bener. Pokoknya gue masih belajar ya guys. Sorry ya guys kalau ada kata-kata yang banyak yang kesleo kayak gitu cara menjelaskannya. Gue masih belajar menjelaskan tentang kucing ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas kalian, stay safe, stay healthy karena cuaca lagi gak jelas, apalagi katanya lagi PPKM level 3 untuk Jawa dan Bali ya guys. Oke guys, see you the next time and see you the next my video. Thank you guys, don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa follow Instagram gue di @endai. Nanti akan gue cantum linknya di sini ya guys, di description box. Dan sebelum kalian nonton video ini, kalian harus nonton video gue gimana cara penjelasan tentang kucing gue semuanya mati ya guys. Nanti akan gue cantumin linknya di sini ya guys, linknya di description box. Sebelum kalian tonton video ini, kalian tonton video yang udah gue upload 3 minggu yang lalu ya guys. Oke guys, sekian dulu video gue. Bye bye, thank you.